wabarakatuh. Nama saya Aldo Nargawinata dari kelompok 7 akan membahas tentang teori inflasi dalam pandangan Islam. Nah, poin pertamanya yaitu pengertian inflasi. Berdasarkan Wikipedia, dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau secara kontinu, berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara berkelanjutan. Nah, inflasi ini dapat ditandai oleh kenaikan harga yang secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Kenapa daya beli masyarakat yang menurun? Karena barang-barang di negaranya itu menjadi mahal. Kenapa menjadi mahal? Karena nilai mata uang di negara tersebut itu menurun. Contohnya di negara Zimbabwe, di mana jika kita akan membeli sebuah makanan saja itu mahal sekali, bisa sampai 20 juta, 200 juta atau bahkan sampai 2 miliar karena nilai mata uangnya sudah melemah. Nah, inflasi ini dibagi menjadi 4 menurut Budiono. Yang pertama itu inflasi ringan, inflasi masih di bawah 10% per tahun. Yang kedua inflasi sedang, inflasi antara 10 sampai 30% per tahun. Inflasi berat antara 30% sampai 100% dan hyperinflasi di atas 100% per tahun. Samuelson dan Nordhaus dalam Johan Putro mengkategorikan inflasi menjadi 3. Yang pertama, low inflation, atau disebut juga inflasi satu digit atau single digit inflation. Yaitu inflasi di bawah 10%. Inflasi ini masih dianggap normal. Dalam tentang inflasi ini orang masih percaya pada uang, masih mau memegang uang. Yang kedua, galloping inflation atau double digit atau bahkan triple digit inflation yang didefinisikan antara 20 sampai 200% per tahun. Inflasi seperti ini terjadi karena pemerintah yang lemah, perang, revolusi, atau kejadian lain yang menyebabkan barang tidak tersedia, sementara uang berlimpah sehingga orang tidak percaya pada uang. Yang ketiga, hyperinflation, yaitu inflasi di atas 200% per tahun. Dalam keadaan seperti ini, orang tidak percaya lagi pada uang, lebih baik membelanjakan uang dan menyimpannya dalam bentuk barang daripada menyimpan uang. Kenapa? Karena kebanyakan barang seperti emas, tanah, bangunan mengalami kenaikan harga yang setara atau bahkan bisa lebih tinggi dari inflasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Hapsari, NIM 134. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis inflasi. Yang pertama, digolongkan menurut besarnya, dibagi menjadi 3. Yang pertama, inflasi ringan, yaitu inflasi di bawah 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang, inflasi antara 20% sampai 200% per tahun. Yang ketiga ada hyperinflation, itu inflasi di atas 200% per tahun. Terus yang kedua, berdasarkan sumber inflasi, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, inflasi karena tarikan permintaan, yaitu kenaikan harga-harga karena tingginya permintaan sementara barang-barang tidak tersedia. Yang kedua itu inflasi karena dorongan biaya, yaitu inflasi karena biaya atau faktor produksi seperti upah buruh meningkat sehingga harus menaikkan harga supaya mendapatkan laba dan produksi terus berlangsung. Yang ketiga, berdasarkan asal inflasi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama domestic inflation, yaitu bersumber dari dalam negeri. Misalnya pemerintah meningkatkan untuk barang tertentu, maka terjadi demandful inflation yang berasal dari dalam negeri. Yang kedua itu import inflation, bersumber dari luar negeri. Misalnya terjadi lonjakan ekspor secara terus-menerus, maka terjadi demandful inflation yang berasal dari luar negeri, atau terjadi kenaikan harga faktor produksi yang diimpor, maka terjadi cost push inflation yang bersumber dari luar negeri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niarika Tusiani, NIM 2018 0730057. Baik, di sini saya akan menjelaskan akibat dari inflasi. Jadi, inflasi itu dapat diakibatkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama yaitu tarikan permintaan atau kelebihan likuiditas, dan faktor yang kedua adalah desakan produksi. Kembali ke faktor yang pertama, tarikan permintaan atau kelebihan likuiditas. Tarikan permintaan ini bisa terjadi karena peredaran uang yang meningkat. Selain itu, nilai tukar uang juga bisa menjadi faktor terjadinya inflasi. Dalam menyelesaikan hal tersebut, peran kebijakan moneter perlu bergerak dalam mengatur peredaran uang. Peran negara menjadi penting dalam mengelola kebijakan moneter, khususnya pada bank sentral. Bank pusat perlu bertindak dalam menurunkan peredaran uang yang bekerja sama pula dengan bank umum untuk mengatur peredaran uang. Bisa diartikan bahwa tarikan permintaan terjadi akibat adanya peningkatan tarikan total yang berlebihan, sehingga membanjiri likuiditas pasar. Hal tersebut memicu harga barang yang mengalami perubahan karena permintaan tinggi. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas pasar terhadap barang dan jasa juga menjadi faktor produksi. Permintaan terhadap faktor produksi membuat harga barang dan jasa mengalami peningkatan yang signifikan. Kemudian faktor yang kedua, desakan produksi. Akibat kedua dari inflasi ini berasal dari pengaruh pasar. Desakan distribusi atau kurangnya produksi menyebabkan inflasi suatu negara terjadi. Banyaknya permintaan dengan produksi yang menurun membuat harga barang yang mengalami peningkatan. Akibat ini lebih dipengaruhi oleh negara dari kebijakan eksekutor yang dipegang oleh pemerintah government. Pemerintah government tersebut terdiri dari kebijakan fiskal, kebijakan pembangunan infrastruktur, dan regulasi. Desakan produksi juga bisa terjadi ketika kelangkaan produksi barang. Meskipun produksi menjadi langka padahal permintaan tidak meningkat secara signifikan, tentu saja dapat mempengaruhi perekonomian negara. Desakan perekonomian yang sering terjadi ialah adanya ketidaklancaran proses distribusi. Distribusi yang tidak stabil menyebabkan permintaan dan penawaran menjadi buruk. Selain itu, distribusi yang tidak lancar juga bisa disebabkan karena adanya nilai keekonomian yang baru ketika terjadi perubahan skala distribusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ramansyah, NIM 2018 0730149. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi mengatasi inflasi menurut perspektif Islam. Yang pertama itu menurut Abdul Qadim Zallum, di dalam sebuah bukunya Sistem Keuangan di Negara Khalifah, beliau mengungkapkan bahwa sistem moneter yang berbasis pada sebuah emas dan perak merupakan satu-satunya sistem moneter yang mampu menyelesaikan inflasi besaran yang menimpa seluruh dunia dan mampu mewujudkan stabilitas mata uang nilai tukar serta bisa mendorong kemajuan perdagangan internasional. Jadi menurut Abdul Qadim Zallum, bahwasanya sistem nilai tukar emas atau standarisasi melalui emas itu adalah hal yang paling baik, hal yang paling valid dalam standar nilai tukar uang, karena pada masa itu adanya perbedaan di antara nilai tukar menggunakan standar uang pada tahun 1940-an sampai 1970 sebelum Amerika Serikat membuat kebijakan baru standarisasi yang menggunakan dolar. Nah, jadi pada saat itu tidak ada yang namanya inflasi. Inflasi pun juga kategorinya adalah kecil. Karena kenapa dipilih standar emas? Dikarenakan emas tersebut adalah suatu standar nilai yang perkembangan dan jalannya nilai emasnya itu juga tidak terlalu turun atau begini. Jadi konstan untuk dijadikan sebuah alat tukar. Nah, terus yang kedua, adanya sebuah pelarangan impor jika memang produksi di dalam suatu negeri itu masih mencukupi. Hal ini pernah terjadi semasa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa itu, kafilah pedagang yang menjual barangnya di luar negeri membeli dari luar negeri lebih sedikit nilainya daripada yang mereka jual, atau positive net export. Adanya positive net export akan menjadikan keuntungan yang berupa kelebihan uang tersebut akan dibawa masuk ke Madinah, sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat akan naik. Naiknya permintaan agregatif, atau pada grafik dilukiskan AD yang bergeser ke kanan.
akan mengakibatkan naiknya tingkat harga secara keseluruhan. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk mengatasi hal permasalahan tersebut? Nah, beliau melarang masyarakat Madinah untuk membeli barang-barang komoditi selama 2 hari berturut-turut. Akibatnya, turunnya permintaan agregatif dalam perekonomian. Setelah pelarangan tersebut, maka tingkat harga kembali normal kembali. Nah, jadi bagaimana Umar bin Khattab waktu itu memikirkan kalau terlalu sering jika terlalu sering impor, maka tidak ada kurva keseimbangan atau balance antara ekspor dan impor, dan nantinya akan merembet kepada inflasi yang besar. Nah, pada masa itu Umar bin Khattab memiliki langkah untuk melarang dulu sementara selama 2 hari tadi, untuk meminimalisir agar ekspor dan impor itu balance gitu loh. Karena mungkin Umar bin Khattab melihat produksi dalam negerinya itu mencukupi. Jadi masyarakat, daya beli masyarakatnya, terutama masyarakat Madinah itu harus ibaratnya menggunakan dulu produk-produk di dalam negerinya seperti itu, karena masih mencukupi untuk kebutuhan masyarakatnya. Nah, kembali lagi kita bisa melihat bagaimana suatu negara itu ketergantungan terhadap kurva, karena kurva itu adalah bagaimana kita memprediksi jalannya sebuah perekonomian, ya, seperti itu. Jadi mengapa harus ada ekspor dan impor, harus balance? Karena nilai keseimbangan di dalam perekonomian itu harus seimbang antara ekspor dan impor. Dan bahkan pakar ekonomi memberikan pendapat bahwa kalau bisa ekspor lebih besar daripada impor, karena nantinya akan mendatangkan sebuah surplus buat negara. Jangan sampai impor lebih besar daripada ekspor, karena nantinya akan cenderung terhadap inflasi. Nah, dan akan merugikan juga bagi sebuah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Nurwakidah Ahmad, NIM saya 55. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan inflasi dalam perspektif Islam dan konvensional. Nah, sebelumnya kan telah dijelasin juga sama teman-teman saya, itu lebih jelas lagi teori inflasi dalam konvensional dan Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan dasarnya saja. Nah, secara pengertian itu, inflasi menurut perspektif Islam dan konvensional itu sama. Inflasi sendiri itu merupakan kenaikan harga secara terus-menerus yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Nah, walaupun secara pengertiannya itu sama, namun pembagian inflasi dalam perspektif Islam dan konvensional itu mengandung pengertian yang berbeda. Dalam perspektif Islam, menurut Imam Al-Makrizi, dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada natural inflation, yaitu inflasi yang terjadi akibat alam, tidak mampu dikendalikan oleh orang. Terus yang kedua itu ada human error inflation, itu kebalikannya dari natural inflation, yaitu inflasi yang terjadi akibat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Nah, sedangkan dalam perspektif konvensional, inflasi itu dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan sebab, asal, dan juga tingkat keparahannya. Yang pertama itu berdasarkan sebab itu dibagi menjadi 3, yaitu demandful inflation, push inflation, dan mixed inflation. Terus yang kedua itu berdasarkan asalnya juga dibagi menjadi 2, yaitu domestic dan import inflation. Yang terakhir berdasarkan tingkat keparahannya itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ringan, sedang, tinggi, dan hyperinflation. Nah, itu aja sih perbedaan yang mendasar banget. Sekian penjelasan singkat dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena manusia itu kan tempatnya salah dan hilaf, dan sekarang juga udah mau bulan puasa. Terus tidak ada yang sempurna juga di dunia ini, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.